A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sekalian yang saya hormati. Kita berjumpa kembali melanjut materi refleksiologi ya. Namun sebelumnya kita sampaikan salam hormat kepada guru-guru saya ya, yang di Tasikmalaya, yang di Sumedang, kemudian yang di Singkawang, Kalimantan Barat, dan yang di Bandung. Semoga dengan doa tulus guru-guru menjadi berkah bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang diharapkan ini menjadi terpadu ya, berpadu dengan harapan guru, berpadu dengan harapan Rasul, sehingga mudah-mudahan menjadi harapan Sang Maha Pencipta. Berpadu dengan harapan kita semua ya. Baik, kita lanjut. Kita kemarin sudah mengenal tentang pijat refleksi. Bukan kemarin ya, tadi pagi ya. Jadi pada video sebelumnya kita mengenal tentang arti refleksi. Sekarang mengapa pijat refleksi di kaki? Itulah yang menjadi pertanyaan seumumnya ya, tentang pijat refleksi. Nah, di sini kita jawab bahwa kaki adalah cerminan manusia secara keseluruhan, ya. Tidak hanya fisik, ya, emosional, dan mental, tetapi juga temporal. Ya. Kaki membawa stigma masa lalu, individu, dan janji masa depan. Itu jadi bahwa menurut para ahli bahwa refleksi ini merupakan cerminan ya, gitu. Terus banyak yang berpandangan bahwa di kaki itu ada sesuatu hal yang negatif ya, masa lalu setiap individu atau janji masa depan gitu ya. Selanjutnya, simptom atau tanda gangguan pada sistem kerja organ apapun itu ya dimanifestasikan pada kaki di zona refleks organ yang terlibat. Adanya kondisi patologi ditunjukkan dengan sensitivitas penyakit sensitivitas menyakitkan yang dicipta oleh endapan kristal yang menumpuk di jaringan. Nah, gitu. Jadi bahwa simptom atau gangguan pada sistem organ itu bisa ditunjukkan ya, bisa dimanifestasikan pada kaki. Gitu. Jadi tandanya itu di pas kita sentuh itu ada endapan kristal ya, dan disentuh itu terasa sakit atau tersetrum
ya gitu. Jadi klisa ini tumpukan asam laktat dan lain-lain. Jadi tekanan yang diterapkan pada titik refleks menciptakan gelombang elektromagnetik ya, yang mengikuti alur saraf untuk mencapai sumsum tulang belakang. Dan kemudian hipotalamus yang mengatur sistem saraf otonom dan sistem organ endokrin dan limfatik. Gitu ya. Jadi pas kita tekan di telapak kaki dan kita stimulasi setiap titik pada organ tersebut, maka akan menciptakan gelombang elektromagnetik gitu. Nah, jadi langsung ke uh, lewat sumsum tulang belakang, kemudian ke hipotalamus, disitulah karena hipotalamus itu berfungsi sebagai mengatur sistem saraf otonom, sistem organ endokrin dan limfatik, maka disitulah uh, kerja dari pijat refleksi ya, gitu ya. Kita lanjut. Nah, sekarang sejarah refleksi ya. Mungkin ini yang memperkenal yang awal mula yang menggunakan istilah refleksiologi ya, yang mempopulerkan pertama ya, yang pertama tentang respon otomatis, yaitu seorang psikiater dari Rusia ya, namanya Ivan Pavlov dan Dr. Vladimir Bekhterev yang telah mengeksplorasi respon refleks dalam tubuh. Nah, jadi Vladimir ini adalah seorang ahli saraf gitu ya, yang berasal dari Rusia dan Bapak psikologi objek. Dan mereka melakukan berbagai penelitian tentang pemahaman kerja otak. Itu sedikit sejarah ya yang harus dikenal, yang orang yang pertama kali mengemukakan tentang refleks respon otomatis. Selanjutnya, tujuan pijat refleksi ya, itu satu sebagai preventif ya. Preventif berarti untuk pencegahan. Jadi mencegah sebelum terjadi gangguan sakit. Yang kedua, promotif. Berarti promotif ini yaitu untuk meningkatkan stamina gitu ya. Yang ketiga, rehabilitatif. Berarti ini untuk proses pemulihan bagi yang klien yang sedang proses penyembuhan gitu ya. Sehingga perlu direhabilitatif dengan pijat refleksi. Yang keempat, kuratif, itu dapat mengatasi gangguan atau dapat mengobati berbagai keluhan atau ya gangguan pada sistem organ. Namun secara umum, tujuan utama dari hatra itu ya, kalau tadi kan tujuan dari pijat refleksi ya, sesungguhnya refleksi ini dapat dapat dilakukan atau untuk empat tindakan ini gitu ya, preventif, promotif, rehabilitatif, kuratif. Namun secara tujuan utamanya hatra itu adalah hanya dua, preventif dan promotif. Itu jadi kita lebih luas pangsa pasar kita atau peminat kita, karena apa? Karena yang sehat pun itu sangat butuh dengan pijat refleksi. Karena preventif ini atau pencegahan ini lebih baik daripada mengobati kan gitu. Nah, terus
promotif. Nah, itu bagi yang kondisinya kurang fit, nah itu bisa lebih ditingkatkan stamina-nya. Kita lanjut. Keistimewaan kaki dan pijat refleksi. Ya. Jadi kaki memiliki setiap organ dan setiap bagian tubuh. Ya. Gitu. Nah, pijat refleksi ini memperkenalkan terapi manual manipulatif, terapi yang menekankan pentingnya sentuhan untuk memberikan penyembuhan. Gitu. Jadi refleksi mengubah tubuh dan menciptakan perubahan fisiologis dengan meningkatkan sirkulasi tubuh. Melalui peningkatan sirkulasi, tubuh Anda mengurangi ketegangan dan selanjutnya dapat menciptakan perasaan santai atau rileks. Gitu ya. Nah, jadi di kaki itu memiliki tadi ya titik-titik organ ya. Terus dan setiap bagian organ itu ada di dalam kaki gitu. Ya, kita lanjut. Apabila ada yang tidak paham silahkan di deskripsi ya. Jangan sungkan Anda untuk menanyakan di deskripsi agar terjadi diskusi aktif ya. Nah, kita lanjut. Nah, untuk sore ini agak panjang ya, nggak apa-apa. Kita akan membahas zona refleksi. Nah, zona refleksi ini ada 3, yaitu zona longitudinal, zona transversal, dan zona refleksilang. Namun saat ini kita akan berbicara zona longitudinal. Jadi zona longitudinal ini ya yang yang mempelopori atau yang mempraktekkan itu namanya Dr. William Fitzgerald Crawford. Ya. Dia seorang konsultan THT, lahir di kota Middleton, mulai tertarik ya terhadap berbagai terapi tekan pada tahun 1919. Sewaktu belajar di Inggris dan di Eropa. Jadi pada tahun 1917 menerbitkan buku berjudul John Terapi. Nah, jadi zona terapi ini dibagi ke dalam 5. Namun kita perhatikan dulu gambarnya. Yang dimaksud 5 itu adalah ini nih. Kaki kanan 5, kaki kiri 5. Berarti kalau disebut zona ada berapa? Itu 10 zona yang terdiri dari 5 zona di kaki kanan, 5 zona di kaki kiri. Itu. Nah, jadi zona 1 itu ya mulai dari ujung ibu jari kaki ya melewati tungkai dan tubuh ke kepala dan otak, kemudian turun lagi ke bawah ke lengan, terus menuju ibu jari tangan. Nah, gitu ya sahabat sekalian. Nah, seperti ini ya gambarnya. Atau kita lihat ada gambar yang lebih besar lagi. Nah, ini. Bentar, saya kita buka dulu, sahabat sekalian. Mohon sabar. Ulang.
Nah ini Pak sekalian ya. Jadi di kanan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mulai dari jempol nih, jempol terus ya naik. Itu disebut zona 1. Jadi kita zona longitudinal itu mulai menghitungnya itu dari pinggir bagian dalam kaki ya, dari jempol ya. Dari jempol kaki terus naik ke tungkai, terus naik ke tubuh nih bagian terus ke tengah ini nih. Terus naik ke kepala, ke otak, turun kembali melalui bahu belikat ini terus ke tangan, ketemu di jempol tangan. Ya, begitu yang longitudinal 2, terus dari jari kedua kaki terus ke tungkai, ke tubuh, ke kepala, ke otak, dan diakhiri ke telunjuk. Nah itu ya, sahabat sekalian. Selanjutnya terus begitu. Namun yang perlu diperhatikan oleh sahabat sekalian bahwa zona longitudinal ini mulai berhitungnya dari jempol 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi kalau longitudinal 5 berarti bagian jari paling pinggir atau jari kelingking ya, kelingking kaki gitu ya. Itu ya rekan-rekan mengenai pembagian zona. Nah, bisa rekan-rekan nanti dibaca di deskripsi tentang ini nih. Nah, biar rekan-rekan lebih mengenal dari tulisannya, terus bisa dibantu juga oleh gambar ini. Ya, rekan-rekan. Nah, gitu. Selanjutnya kita lihat dulu di sini. Cuman yang harus diperhatikan ya rekan-rekan, yang harus diperhatikan nanti pada ini nih, kita lihat dulu bentar. Nah, di sini ada penjelasan nih paling bawah. Saya kasih warna hitam. Khusus pada ibu jari, ya, penampang dari setiap ibu jari pun dibagi menjadi 5 zona atau bagian yang sama besarnya. Nah, jadi sebetulnya zona longitudinal itu mulainya dari sini nih. Jadi bukan dari jempolnya. Tapi emang kalau dilihat dari tulangnya, jenis tulangnya yaitu mulai dari tulang palang 1, metatarsal, ya, terus ke tibia, terus lutut dan selanjutnya ya. Nah, namun kalau melihat keterangan ini bahwa pada ibu jari itu dibagi 5 lagi. Nah, jadi seperti ini sahabat sekalian. Nah, jadi kalau secara umum berarti zona longitudinal 1 itu mulanya dari sini. Nih, ya. Bukan dari jempol, berarti di bawah jempol. Terus ke bawah, terus naik ke tungkai. Karena pada jempol ini dibagi lagi menjadi 5 bagian. Tetap berhitungnya dari sisi dalam, ya.
Itu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya sahabat sekalian. Jadi untuk jempol itu hati-hati. Jempol itu bukan longitudinal 1. Ya, jempol khusus jari jempol itu zona longitudinalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya rekan-rekan kurang lebih. Jadi prinsipnya bahwa tubuh manusia itu dibagi 2. Itu ya rekan-rekan. Kita lanjut kembali ya untuk materi longitudinal. Ya. Jadi pada prinsipnya tubuh ini dibagi 2. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, maka apa sih hubungannya ya, zona longitudinal ini dengan pijat refleksi? Nah, jadi hubungannya seperti ini. Nih, bahwa ini organ-organnya kita tampak. Di sini ada otak besar ya, sinus, itu ini. Terus di sini ada hidung, terus di sini ada hipotalamus, di sini ada apa? Organ saraf trigeminus, terus usus kecil, ya. Terus di sini ada tiroid, ini paru-paru, ini organ besarnya paru-paru, ini liver, ini lambung, ini usus kecil dan sebagainya. Nah, jadi rekan-rekan, hubungannya seperti ini nih. Ini kelihatan kan di sini ada nomor 1. Nah, ini zona. Nah, ini zona longitudinal nih 1. Nah, namun pas di area sini pada metatarsal 1 itu cuman sampai sini. Jadi tidak sampai jempol. Jadi cukup sampai metatarsal 1 ini. Berarti organ yang terdapat pada zona longitudinal 1 itu yaitu ada di sini ada tiroid, paratiroid, jantung harusnya jangan di sini sih. Jantung harusnya di sebelah sini ya. Ini gambarnya kurang pas ya. Harusnya jantung di sebelah sini. Nah, selanjutnya di sini lambung, saraf apa? Lambung. Nah, ini usus kecil, usus besar kayak ini, rekan-rekan ya. Itu. Ikut maaf, uji kompetensi itu harus ada komunikasi di deskripsi ya, gitu ya. Tinggal silahkan didiskusikan untuk menyepakati titik-titik organ yang ada di zona longitudinal, gitu ya. Nah, selanjutnya zona transversal. Nah, namun kita tidak akan membahas di sini untuk zona transversal. Kita bahas besok ya. Sampai jumpa. Insya Allah. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.